ngurus surat izin usaha juga mereka sangat mudah gitu. Tapi kalau misalnya mereka terjerat kasus hukum, mereka susah biasanya gitu. Jadi adil ya kan, satu-satu gitu kan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Ketemu lagi. Baik teman-teman, kali ini gue akan ngebahas hal yang lagi ramai diperbincangkan hari-hari ini gitu kan. Bahkan sekarang sudah kita nikmati gitu pemberitaannya ataupun ya memang fakta yang terjadi semacam itu. Ya mungkin yang lagi viral sekarang itu seperti misalnya pesulap merah udah agak redup ya gitu kan. Terus kemudian kasus polisi gitu kan, Pak Ferdi Sambo, terus kemudian juga sekarang yang sedang kita nikmati adalah kenaikan BBM gitu kan. Nah, haruskah Indonesia ini BBM maksudnya BBM-nya naik gitu kan? Haruskah BBM naik di Indonesia gitu kan? Atau di kita ini gitu kan ya? Pertalite ke 10.000 gitu kan, terus kemudian Pertamax 14.000 kan, seperti itu ya katanya. Gua soalnya sejak kenaikan belum sempat beli lagi karena terakhir gua ngisi itu full tank ya kendaraan gua, dan sampai sekarang masih bisa untuk digunakan dan belum sempat mengisi gitu. Jadi gue baru dengar informasinya katanya 10.000 Pertalite dan Pertamax yang biasa gue beli sekarang menjadi 14.000 semacam itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau melihat atau membaca berita-berita atau informasi-informasi, ternyata Indonesia ini juga sebenarnya negara terakhir yang menaikkan BBM gitu. Tapi haruskah Indonesia ini naik semacam itu ya gitu. Kenapa? Karena ya kita lihat sekarang gitu, Indonesia baru akan mulai ibaratnya mungkin keinginan masyarakat untuk menjadi untuk bisa lebih maju, terus kemudian untuk bangkit itu baru akan dimulai pada tahun 2019 lah boleh kita bilang, tapi kemudian dihadang oleh pandemi COVID-19 ya kan, COVID yang ya cukup mengguncang dunia semacam itu, dan kemudian mungkin sekarang baru akan bangkit lagi awal-awal tahun ini, dan kemudian dihajar oleh kenaikan BBM yang tentu saja akan berdampak kepada semua harga-harga semacam itu gitu kan. Nah, tadi gue mengatakan negara Indonesia ini sebenarnya adalah negara yang terakhir menaikkan BBM gitu kan. Ada mungkin negara-negara sebelumnya yang sudah menaikkan BBM lebih dulu gitu kan. Dan sebenarnya bukan sebenarnya, maksud gue ada beberapa orang yang mengatakan kenapa sih kita harus ribut gitu persoalan BBM naik gitu kan. Di negara lain pun BBM naik katanya nggak rusuh gitu, maksudnya nggak ribut dan nggak banyak komplain gitu kan. Kalau misalnya mau dibanding-bandingkan kita dengan negara lain ya, sesuatu hal yang harus dibandingkan itu harus apple to apple lah ya bahasanya gitu kan. Kalau misalnya contoh di Vietnam, terus kemudian di Singapura, terus kemudian di Amerika Serikat, dan kemudian di Jerman dan negara-negara lainnya semacam itu. Kalau misalnya di Singapura lah contoh, misalnya di Singapura tuh harga BBM 29.000 per liter gitu. Tapi di sana kan rata-rata gaji masyarakat itu sekitar 4.000 dolar ya kalau tidak salah, atau setara 68 juta rupiah kalau misalnya kita mau duitkan ke duit kita ya. Jadi itu salah satu contoh, maksud gua tidak bisa kita membandingkannya gitu dengan negara-negara yang memang memiliki rata-rata gaji yang lebih tinggi, sedangkan di Indonesia gaji ya cuman ada yang bahkan ada yang 2.500.000 per bulan, ada yang 2 juta, ada yang 2.500.000, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada juga yang 5 juta. Mungkin bisa diambil rata-ratanya adalah 4 sampai 5 juta gitu kan. Itu pun kalau tidak salah untuk wilayah Jabodetabek gitu kan. Sementara kan kenaikan BBM ini kan tidak di Jabodetabek gitu, tapi di seluruh Indonesia semacam itu gitu. Jadi ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran lah bisa dibilang, maka tentu saja masyarakat akan sangat sulit gitu untuk memiliki uang sisa untuk bisa mereka tabungkan gitu, untuk bisa mereka manajemen sehingga mereka bisa mempersiapkan biaya sakit, terus kemudian biaya pendidikan, terus biaya yang lain yang memang harus mereka persiapkan untuk hal-hal yang tidak mereka duga akan terjadi di masa depannya semacam itu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan gue setuju nggak sih kalau misalnya naik BBM ini ya gue sih kalau tergantung dari sudut mana ya kita melihatnya gitu kan. Kalau misalnya kita melihat sejarah, misalnya kayak contoh kalau tidak salah Venezuela ya. Venezuela itu adalah salah satu negara yang sangat besar memberikan subsidi terhadap masyarakatnya gitu kan. Akibat subsidi yang besar-besaran ini ternyata ada efek samping yang begitu buruk gitu kan. Dampaknya tidak begitu baik seperti itu. Karena apa? Karena dengan adanya subsidi ini gitu kan, masyarakat sebenarnya akan terbiasa dengan hal-hal yang manja. Bisa dibilang maksud gua manja di sini adalah karena selalu dibantu oleh pemerintah. Tapi kan itu sudah tugasnya pemerintah. Iya benar sih gitu, tugasnya pemerintah juga gitu untuk
mensejahterakan rakyatnya gitu kan. Tapi di sisi lain rakyatnya juga harus mempersiapkan diri untuk memang apa namanya ya, untuk segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita ketahui semacam itu gitu. Nah, jadi sebenarnya adanya subsidi yang seperti apapun macamnya gitu kan. Contohnya Venezuela aja tetap aja pada akhirnya dia bangkrut, pada akhirnya dia apa namanya tidak bisa bangkit semacam itu karena terlalu kebanyakan memberikan subsidi BBM kepada masyarakatnya. Nah, masyarakat yang sudah terbiasa dengan subsidi gitu kan, begitu mengalami krisis mereka kesulitan gitu kan. Kenapa? Karena ya biasanya orang itu kalau misalnya dia tidak menemukan kesulitan dalam hidupnya, cenderung dia tidak pernah berpikir lebih. Dan kalau tidak pernah berpikir lebih, maka orang biasanya tidak akan menemukan suatu ide. Karena ide itu lahir juga karena biasanya suatu tekanan kemudian berpikir dan melahirkan sebuah ide semacam itu ya. Nah, jadi ada efek buruknya juga sebenarnya subsidi itu gitu kan. Tapi mungkin kembali lagi kalau misalnya gua nggak setuju ya setuju ya mungkin setuju kalau ngelihat dari situnya gitu. Tapi ya gua tetap aja sih sebenarnya dari hati dari apa ya, dari jawaban gua sekarang ini kalau misalnya ditanya setuju nggak setuju ya gue sebenarnya sih nggak setuju gitu. Tapi kalau ngelihat dari sudut pandang itu maka ya jadi setuju sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat kebenaran itu ya bisa dibilang benar tergantung dari mana kita melihatnya dan tergantung siapa juga yang melihatnya kan semacam itu gitu ya. Nah, jadi kenaikan BBM juga buat gue pribadi ya gue sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Karena tadi itu yang gue bilang ya gaji masyarakat di Indonesia itu berapa sih rata-rata gitu? Cuman 4,5 juta per bulan gitu kan. Dengan BBM segitu ya mereka habis gitu. Pendapatan mereka satu bulan bahkan hanya cukup untuk 3 minggu gitu kan. Satu minggu berikutnya ya pinjam uang mungkin kan begitu gitu kan. Makanya kan kasus pinjol itu sangat merajalela di kita kan, maksudnya sangat ramai sekali kemarin gitu kan ya. Karena apa, itu juga sebenarnya salah satu bentuk bahwa di Indonesia ini bisa jadi memang ya nggak usah bisa jadi lah ya, memang kenyataannya masyarakat ini antara pendapatan dengan kebutuhan mereka itu memang timpang gitu, nggak selaras lah bisa dibilang semacam itu gitu. Dan sekarang dengan dinaikannya BBM ini ya entahlah gitu kan makin seperti apa gitu ya masyarakat gitu. Dan PDIP akan menurunkan 15.000 personil ya, maksud gue adalah di sini nggak jadi dia turunkan gitu. Kenapa? Karena informasi itu juga tahun 2013. Jadi dulu ketika zaman pemerintahan SBY, PDIP mengancam kalau pemerintah menaikkan harga BBM dia akan menurunkan 15.000 personil untuk kepung istana gitu kan. Tapi sekarang nggak tahu, nggak ada satu partai pun yang berani mengancam semacam itu atau katakanlah menyampaikan aspirasi semacam itulah atau apapun itu gitu kan. Entah memang mungkin tidak mau usil, entah bagaimana gitu. Cuman kalau kita mau ngelihat dari sisi yang lain gitu kan, kenapa ya kok kesannya kayak PDIP ini nggak setuju gitu kan kalau misalnya pemerintah menaikkan harga BBM tapi sekarang mereka malah menaikkannya gitu. Apa jangan-jangan sebenarnya harga BBM ini memang harus naik di suatu negara itu untuk keseimbangan suatu negara itu sendiri gitu kan, atau untuk kestabilan negara itu sendiri. Dan kenapa harus seolah-olah gini, jangan mereka kalau misalnya menaikkan BBM harus kami dulu yang berkuasa gitu. Kenapa? Karena mungkin di dalam kenaikannya BBM ini ada hal yang sangat besar gitu kan, atau mungkin ada keuntungan yang sangat besar gitu bagi pemilik partai ataupun bagi orang-orang tertentu semacam itu. Sehingga kalau misalnya dinaikkan oleh ketika pemerintahan misalnya katakanlah SBY mungkin kan, maka ya PDIP tidak mendapatkan apa-apa, maka mereka menghalang-halangi untuk tidak naik dulu gitu. Kalau misalnya mau naikin BBM ya tunggu kami yang jadi presiden gitu kan, tunggu partai kami yang berkuasa, mungkinkah semacam itu gitu kan. Kita kita juga bisa melihat sisi lainnya ternyata di sini. Apa jangan-jangan ada konspirasi gitu kan di balik semua ini gitu kan. Jadi ini memang harus naik gitu, tapi jangan Bapak SBY yang menaikkan ini, tapi harus Bapak Jokowi, mungkin nggak begitu gitu kan, atau katakanlah jangan Demokrat gitu kan yang menaikkan harga BBM, tapi tunggu PDIP yang menaikkan harga BBM. Jangan-jangan seperti itu gitu. Kenapa begitu? Ya mungkin karena ya itu tadi, kalau kita melihatnya ke posisi itu, maka kita akan berpikir jangan-jangan dengan menaikkannya harga BBM ini maka akan ada keuntungan yang sangat besar gitu yang bisa mereka dapatkan semacam itu. Tapi entahlah, kita nggak usah buruk sangka gitu, kita nggak usah berhusuzon, kita bersuzon, tapi kita harus nuzon aja gitu bahwa mudah-mudahan insya Allah bahwa BBM dinaikin ini karena memang pemerintah punya tujuan yang sangat mulia gitu ya, yaitu menjaga kestabilan negara ini gitu kan. Ya apapun yang akan terjadi, korbannya siapa itu pasti gitu kan. Maksud gua adalah ketika sesuatu itu diperjuangkan, maka biasanya di dalam suatu perjuangan itu harus harus ada sesuatu yang menjadi korban gitu kan. Apakah masyarakat kecil selalu di sini yang menjadi korban? Ya kan biasa memang seperti itu gitu kan. Adilnya suatu negara ini menurut gue pribadi gitu kan, tapi ini sih bukan serius ya. Menurut gue sempat berpikir begini, ini aneh nih ya kan.
Di Indonesia ini gitu kan, orang yang posisinya di atas atau orang secara ekonomi baik gitu kan, biasanya mereka itu mudah gitu kan di dalam mengurus hal-hal yang bisa memperlancar urusan mereka gitu kan, atau apa kepentingan mereka gitu. Tapi kalau misalnya untuk urusan hal ya apa untuk hal-hal yang lain gitu kan, dia kesulitan. Jadi ada satu sisi di mana orang kaya atau katakanlah orang yang di atas ini mudah terhadap sesuatu, tapi sulit terhadap sesuatu. Sama di masyarakat kecil juga gitu. Ada dia mengurus sesuatu itu apa? Sesuatu hal itu sulit bagi dia, tapi ada satu hal mudah bagi masyarakat kecil gitu. Contoh kecil gini, masyarakat kecil itu kalau misalnya dia mau nyolong, ya dia nyolongnya paling nyolong ayam gitu kan. Ketika dia nyolong ayam, proses hukumnya mudah gitu kan. Tapi kalau misalnya dia mau ngurus hal-hal yang penting, kayak misalnya ngurus KTP, ngurus KK, ngurus hal yang semacam itu, dia sulit gitu kan. Beda kalau misalnya orang di atas sama pejabat, itu apa namanya, ketika ngurus hal kayak macam surat-surat apapun itu, mereka itu mudah. Ngurus surat izin usaha juga mereka sangat mudah gitu. Tapi kalau misalnya mereka terjerat kasus hukum, mereka susah biasanya gitu. Jadi adil ya kan, satu-satu gitu kan. Tapi dari mana adilnya? Enggak lah ya, enggak gitu. Maksud gua adalah negara ini tuh memang kalau boleh dibilang masyarakat ini ya harus terus sabar dulu gitu kan. Sabar, sabar, sabar gitu. Sampai modar mungkin begitulah ya gitu. Nah, sedangkan pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat sebagian ya mungkin karena yang pro terhadap pemerintah dia nggak peduli apapun yang dilakukannya tetap didukungnya. Jadi ada semacam itu ya, itu biasa dimanapun memang seperti itu ya, di negara manapun memang seperti itu. Nah, jadi masyarakat yang berharap pemerintah untuk sadar kok malah jadi masyarakat disuruh sabar kan, pada kenyataannya kan semacam itu gitu kan. Jadi kan dalam hidup itu ada fakta, ada realita gitu kan. Terus kemudian ada satu lagi apa gua lupa, silakan kalian lengkapi gitu kan. Jadi begitulah. Jadi pada akhirnya adalah masyarakat kecil yang mungkin harus berjuang lebih lagi gitu kan. Atau katakanlah mungkin mereka tidak bisa menyisihkan Rp1.000 untuk jaga-jaga lah katakanlah seperti itu, atau untuk tabungan pendidikan anaknya, atau mungkin untuk berobat gitu kan ya, walaupun Rp1.000 itu nggak cukup sih sebenarnya gitu, tapi ya mungkin mereka akhirnya ya nggak sepeser pun sekarang mungkin gitu kan bisa menyisihkan uang untuk masa depan pendidikan anaknya dan sebagainya semacam itu. Tapi tenang aja, akan dijamin kok pendidikan anak itu oleh pemerintah nanti gitu kan. Harapannya begitu ya, tapi entahlah gitu kan. Nasib nggak ada yang tahu ya. Tapi ya nggak begitu ya teman-teman. Maksud gue adalah di sini bahwa ya lagi-lagi kita harus menerima kenyataan bahwa ya sekarang BBM sudah naik dan kita harus mau tidak mau harus apa namanya mengikuti gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mengikuti pun ya berarti ya kita simpan kendaraan kita dan kita jangan pakai kendaraan itu lagi gitu. Kita pakai sepeda aja kemana-mana semacam itu. Ya, tapi kalau pakai sepeda nanti tenaga dibutuhkan lebih banyak, nanti dibutuhkan lebih banyak makan. Ya, akhirnya sama aja. Jalan kaki juga begitu. Ya intinya kalau memang sudah ngerasa maju kena mundur kena, ya silakan kalian pilih jalan yang terbaik seperti apa gitu, dan dengan cara damai ayo kita sama-sama menghadapi ujian-ujian dan kesulitan-kesulitan ini gitu kan. Nah, intinya begitu ya teman-teman. Kalau misalnya dibilang setuju nggak sih gue, ya tentu saja gue nggak setuju gitu karena dengan apa namanya dengan kenaikan BBM ini. Kalau misalnya dibilang kalau misalnya ngelihat dari kenyataannya memang masyarakat itu bisa dibilang ya sekarang sudah apa ya, sudah cukup ya maksud gua di lingkungan gua gitu kan ya, sudah cukup berat gitu kan menjalani kehidupan dengan pendapatan seperti itu gitu. Sementara kebutuhan ini kan cukup mahal gitu kan, telur naik, terus kemudian minyak, terus kemudian juga ya banyak lah gitu kan semacam itu. Tambah lagi sekarang naiknya BBM, otomatis gitu kan segala sektor itu akan kena dampak dari kenaikan BBM gitu kan. Karena contoh kecil ya, sekarang lo misalnya pengen telurnya itu dari Solo dibawa ke Jakarta pakai BBM, mereka pasti akan memperhitungkan lagi berapa ongkos biaya kirim kan semacam itu gitu kan. Terus kemudian si tukang, belum lagi sekarang pupuk apa namanya ya, makanan untuk ayam juga dari suatu tempat ke tempat ayamnya itu kan pakai BBM juga gitu. Jadi kalau misalnya naikin BBM ini ya udah naikin akarnya, istilahnya semacam itu gitu. Jadi kalau misalnya akarnya terpengaruh gitu kan, atau ada perubahan sistem pada akar suatu pohon itu, perubahan serapan air atau apapun itu, intinya akan berdampak kepada yang lainnya semacam itu, kepada cabang-cabangnya semacam itu gitu. Nah, sedangkan BBM ini adalah salah satu yang memang bukan salah satu, ada satu-satunya yang dibutuhkan oleh alat transportasi untuk bisa berjalan ya BBM ini begitu ya. Nah, ada lagi alasan yang yang gua dapat informasinya, maksud gua gitu, katanya pemerintah itu beralasan menaikkan harga BBM itu karena memang BBM bersubsidi katanya gitu kan. Karena memang banyak masyarakat yang mampu tapi malah mereka memakai BBM bersubsidi. Nah, karena hal ini juga lah pemerintah menaikkan harga BBM itu gitu kan. Tapi itu isu ketika informasi yang gue terima itu adalah
ketika isu katanya hanya BBM bersubsidi yang akan dinaikkan atau katakanlah yang akan dicabut subsidinya semacam itu gitu kan. Tapi ternyata faktanya Pertamax pun naik semacam itu gitu kan. Solar pun naik. Jadi semuanya naik sekarang gitu kan. Oke, teman-teman, sekarang kita terima saja fakta dan kenyataan ini. Semoga kita diberikan kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya katakanlah mungkin juga kekuatan gitu kan, sehingga kita bisa mampu menghadapi keluar biasaan perubahan ini gitu kan ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah mau mendengarkan pikiran saya gitu kan, dan silakan kalian juga berpendapat. Kita di sini di ruang bebas untuk berbicara. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.